Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Rahmawati dengan NIM 22950410 dan teman saya Ananda Widya Saputri dengan NIM 22950388. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang judul makalah yang kami buat, yakni memperjuangkan keadilan dalam globalisasi, mengapa hal ini perlu dilakukan. Oke, sebelum membahas tentang poin-poin penting dari judul yang kami buat, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari judul kami. Globalisasi adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern saat ini. Melalui globalisasi, orang-orang di berbagai belahan dunia dapat saling terhubung dan juga saling berinteraksi dengan mudah. Dengan demikian, globalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Namun, globalisasi juga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi kebanyakan orang. Nah, banyak orang yang merasa terpinggirkan dan tidak diuntungkan oleh fenomena ini, terutama bagi orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kurang mampu bersaing di tingkat internasional. Kemudian, keadilan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu harus diakui secara hak yang sama dan dihargai di mata hukum. Namun dalam konteks globalisasi, keadilan ini seringkali terancam karena adanya ketidaksetaraan ekonomi dan politik antar negara, serta praktik-praktik yang tidak adil dalam pertukaran ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang merugikan bagi negara-negara yang lebih lemah, serta menimbulkan masalah baru, yakni masalah sosial dan politik yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya poin-poin pembahasan kami. Yang pertama ada definisi tentang globalisasi, kemudian definisi dari keadilan, dan ada mengapa kita harus memperjuangkan keadilan, dan yang terakhir ada dampak keadilan dalam globalisasi bagi keberlangsungan hidup manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ananda Widya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi globalisasi dan definisi keadilan, lanjutan dari latar belakang Mbak Indah tadi yang sudah dijelaskan. Oke, jadi globalisasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata global yang berarti mendunia atau tidak terbatas pada satu wilayah atau negara saja. Nah, kemudian menurut istilah, globalisasi itu memiliki beberapa pengertian pendekatan. Yang pertama, ada globalisasi sebagai internasionalisasi atau proses pengembangan hubungan lintas perbatasan antar negara. Nah, kemudian yang kedua, globalisasi dapat diartikan sebagai liberalisasi pasar yang menciptakan kebebasan pergerakan barang dan jasa antar negara dan dengan menghilangkan pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, globalisasi juga diartikan sebagai proses penyebaran objek dan pengalaman secara universal, seperti penyebaran teknologi komputasi, televisi ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat, globalisasi juga dapat diartikan sebagai modernisasi atau westernisasi yang dapat mengubah gaya hidup dan cara berpikir individu. Kelima, globalisasi dapat diartikan sebagai suprateritoriality atau penyebaran yang mengacu pada perubahan geografis yang menyebabkan ruang sosial tidak ditentukan oleh batas wilayah atau jarak teritorial. Nah, kemudian definisi dari keadilan yaitu keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam mengelola hak dan kewajiban seseorang. Definisi lain dari keadilan adalah sikap dan tindakan yang tidak memihak atau tidak sewenang-wenang dalam hubungan antar manusia yang menuntut agar semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa pandang bulu atau pilih kasih. Kemudian ada beberapa ilmuwan nih yang mengemukakan definisi-definisi dari keadilan. Ada Plato sama Aristoteles. Namun kita dapat menyimpulkan dari kedua ilmuwan tersebut, yaitu keadilan adalah prinsip atau konsep yang menekankan bahwa semua orang harus diakui hak yang sama dan diberi perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak peduli siapa mereka, ini termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik, dan
hak untuk tidak dikenai diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial yang lainnya. Oke, jadi dari beberapa penjelasan kita tadi, dari definisi-definisi tadi, kenapa sih kita harus memperjuangkan keadilan dalam arus globalisasi saat ini? Jadi, keadilan dalam globalisasi perlu kita perjuangkan. Salah satu alasannya yaitu karena keadilan dalam globalisasi ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Keadilan dalam globalisasi memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memperoleh manfaat yang sama dari pertukaran ide, produk, dan tenaga kerja yang terjadi di seluruh dunia. Oke, nah jadi kalau nggak ada keadilan dalam globalisasi, kelompok-kelompok tertentu mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang lainnya, yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan juga sosial yang merugikan manusia dalam keberlangsungan hidupnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada dampak keadilan dalam globalisasi bagi keberlangsungan hidup manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, keadilan dalam globalisasi merujuk pada prinsip-prinsip yang memastikan bahwa semua orang memperoleh manfaat yang sama dari pertukaran tersebut. Namun, ada beberapa dampak keadilan dalam globalisasi bagi keberlangsungan hidup manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, salah satu contoh dampak keadilan dalam globalisasi ini adalah terjadinya pertukaran sumber daya. Sumber daya apa saja? Nah, sumber dayanya seperti bahan mentah, produk jadi, dan juga tenaga kerja yang terjadi antar negara yang semakin mudah dan efisien dengan bantuan teknologi. Nah, artinya globalisasi memfasilitasi pertukaran sumber daya seperti bahan mentah, produk, dan tenaga kerja yang tadi disebutkan yang terjadi antar negara, dan kemajuan teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan. Oke, dari poin-poin yang sudah kita jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulannya seperti memperjuangkan keadilan dalam globalisasi itu sangat penting untuk dilakukan karena globalisasi sendiri menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi banyak orang di dunia. Nah, misalnya globalisasi ini dapat menyebabkan terjadinya penggungsuran dan juga pengangguran dan juga penurunan standar hidup bagi sebagian masyarakat. Nah, oleh karena itu, memperjuangkan keadilan dalam globalisasi itu merupakan upaya untuk menghapus hambatan-hambatan yang mencegah kemajuan dan juga kesejahteraan bagi semua orang. Nah, selain itu, memperjuangkan keadilan dalam globalisasi juga merupakan upaya nih untuk menciptakan dunia menjadi lebih adil, sejahtera, dan inklusif bagi semua orang. Dengan demikian, memperjuangkan keadilan dalam globalisasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Oke, tadi sudah kami jelaskan tentang judul kami dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, menambah wawasan juga untuk kita semua, dan terima kasih kepada Pak Yoga yang telah memberikan tugas kepada kami untuk melakukan presentasi via online ini. Oke. Kemudian saya tutup presentasi ini dengan alhamdulillah. Dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.